Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Juga berdoa mudah-mudahan wabah virus ini segera berakhir dan ditemukan vaksinnya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan berdiskusi dan belajar tentang jaringan-jaringan pada hewan dan manusia. Sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang sel dan juga jaringan tumbuhan. Pada part ini adalah lanjutan. Jadi langsung saja ya kita mulai. Nah, pertanyaan yang mendasar itu adalah kira-kira apa itu jaringan? Ada yang tahu? Oke, jaringan itu adalah kumpulan sel atau sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Oke, ini kita sepakati ya, harap diingat. Oke, kita mulai ke jaringan yang pertama. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, jaringan epitel itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Jaringan epitel itu adalah jaringan yang dapat melapisi dalam permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun luar. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu dilapisi oleh jaringan-jaringan epitel. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan coba untuk bahas tentang organ-organ apa saja yang dilingkupi oleh jaringan epitel. Oke, coba lihat gambar ini. Ini adalah jenis-jenis jaringan epitel. Di sini ada 6, yaitu satu pipi berlapis, kemudian 2 pipi selapis, 3 silindris atau kolom selapis, kemudian 4 silindris kolom berlapis bersilia, kemudian yang kelima kubus selapis, dan yang keenam adalah kubus berlapis. Untuk yang pertama, itu pipi berlapis, coba dilihat, bentuknya itu berlapis-lapis memang, pipih ya. Letaknya itu banyak di rongga mulut, kulit, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya sebagai proteksi atau perlindungan. Kemudian yang kedua itu adalah pipis lapis. Dilihat cuma selapis ya, tipis. Nah, itu letaknya di mana? Di pembuluh darah, di glomerulus ginjal, limfa, alveolus paru-paru. Nah, fungsinya ini adalah sebagai proses atau filtrasi ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah silindris atau disebut juga dengan kolom atau kolumnar ya, selapis. Lihat gambarnya. Nah, ini letaknya di usus, lambung, uterus, kandung empedu. Nah, fungsinya ini sebagai proses absorpsi dan sekresi, berarti penyerapan dan pengeluaran. Kemudian yang keempat, itu adalah silindris kolom berlapis bersilia. Itu di ujungnya ada silia ya, seperti rambut getar. Nah, letaknya itu di laring, kemudian di bronkus, lalu di oviduk atau tuba falopi. Ini fungsinya sebagai proteksi pelindungan, kemudian proses absorpsi, penyerapan, dan sekresi atau pengeluaran. Lihat juga gambarnya yang kelima, yaitu kubus lapis, letaknya di tubulus ginjal, kemudian kelenjar ludah atau saliva ya, kelenjar keringat, kemudian permukaan dalam lensa mata. Nah, fungsinya ini sekresi dan absorpsi. Lalu yang terakhir itu adalah kubus berlapis, lihat gambarnya memang berlapis-lapis. Nah, letaknya itu di uretra, anus, faring, kemudian membran mukosa. Fungsinya adalah perlindungan, proteksi, kemudian proses absorpsi dan sekresi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada tabel dicantumkan secara lengkap. Kalau tadi itu hanya 6, nah di sini ada 9 jaringan epitel total keseluruhannya. Yang pertama itu memang ada pipih selapis, ada fungsi, kemudian letaknya nanti bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah pipih berlapis. Lalu ketiga silindris kolom berlapis. Silindris kolom selapis. Kemudian yang keempat silindris kolom berlapis. Lalu yang kelima silindris bersilia. 6 kubus selapis. Kemudian 7 kubus berlapis. Nah, yang ke-89 ini tambahan yaitu
epitel transisional atau transisi, dan 9 adalah epitel kelenjar, yaitu endokrin dan eksokrin. Nanti di part selanjutnya akan dibahas lebih dalam. Ini adalah skemanya, yaitu jaringan epitel terbagi atas 3, yaitu pipi, kemudian silindris atau kolom, kemudian kubus. Nah, ini dibagi-bagi lagi. Pipi yang seperti di tabel sebelumnya, yaitu selapis kemudian berlapis. Lalu yang silindris kolom juga gitu, selapis, berlapis, dan bersilia. Nah, kubus, ini ada yang selapis dan berlapis. Tapi ada yang modifikasinya, ini adalah yang sering kadang berubah-ubah, yaitu epitel transisi. Dan yang di atas lagi, yang samping itu adalah epitel kelenjar, terbagi 2, yaitu endokrin dan eksokrin. Pada bagian jaringan epitel pipih, khususnya pipis lapis, nah ini ada contoh pada organ atau bagian organnya. Yang pertama itu adalah endotelium. Nah, bisa dilihat endotelium ya, pada pembuluh darah. Kemudian gambar kedua yaitu ginjal, tapi hanya pada glomerulusnya saja, yaitu khusus pipis lapisnya. Kemudian yang gambar ketiga yaitu perikardium atau selaput pembungkus jantung, itu juga pipis lapis. Lalu yang di bawahnya itu adalah pembuluh limfa, ya, gambarnya nodus limfa. Kemudian yang kelima itu adalah alveoli atau alveolus tunggal, alveoli itu jamak. Nah, ini semua ini adalah pipis lapis. Kemudian untuk contoh pada organ atau bagian organ jaringan epitel pipih berlapis. Kalau tadi kan pipis lapis, nah ini pipih berlapis. Yaitu pertama pada esofagus atau kerongkongan, kemudian pada vagina, kemudian yang ketiga adalah pada kulit, khususnya bagian epidermis. Ini semuanya adalah tersusun atas jaringan epitel pipih berlapis. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan epitel silindris atau kolom. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, untuk contoh organ atau bagian organ silindris lapis, yaitu pertama pada lambung. Nah, lambung itu tersusun atas jaringan epitel silindris lapis ya. Kemudian yang kedua itu adalah uterus, ya, atau rahim. Kemudian yang ketiga, kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, termasuk pankreas di situ. Kemudian juga kantong empedu ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah organ pada saluran pernapasan bagian atas. Next. Nah, untuk jaringan epitel silindris atau kolom berlapis, itu yang atas, bisa dilihat, itu pada kelenjar mamae atau kelenjar susu. Kemudian pada gambar selanjutnya itu kelenjar ludah atau saliva ya, ada 3, yaitu parotid gland, sublingual gland, dan submandibular gland. Terakhir, yaitu jaringan epitel silindris bersilia, yaitu paling banyak memang ada di saluran pernafasan, ya mulai dari rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, dan seterusnya. Nah, ini semuanya tersusun atas jaringan epitel silindris. Oke, selanjutnya pada jaringan epitel kubus. Ini kubus lapis dan berlapis ya. Kalau kubus lapisnya, di sini yang pertama ada gambar ovarium, khusus ke ovarium ya, bukan rahim, bukan vagina, tapi ovarium, indung telur. Kemudian yang kedua adalah retina mata. Nah, yang ketiga itu adalah nefron. Ya, 1 unit nefron, unit penyaring terkecil pada ginjal. Kemudian ada kelenjar tiroid. Nah, ini termasuk adalah jaringan epitel kubus lapis. Kalau untuk jaringan epitel kubus berlapisnya, untuk gambar pertama, contoh organ atau bagian organnya sama seperti kubus lapis, yaitu pada ovarium juga, yaitu indung telur. Berarti ada kubus lapis dan kubus berlapis susunannya.
Kemudian gambar selanjutnya itu pada kelenjar minyak atau sebasea gland, baru kelenjar keringat atau sudorifera gland, dan terakhir gambarnya adalah yang testis. Nah, ini termasuk kubus berlapis. Untuk yang epitel transisi atau transisional, nah ini itu khusus pada ginjal, tapi pada pelvisnya. Ya, kan ada KMP, cortex medulla pelvis, tapi ini khusus pelvis ginjalnya itu adalah epitel transisi karena bisa berubah-ubah. Nah, bagian mana saja yaitu ureter, kemudian kandung kemih, nah uretra itu termasuk juga adalah epitel transisi. Oke, next. Nah, khusus jaringan epitel kelenjar, di sini ada dua, endokrin dan eksokrin. Tapi sebelum itu, perbedaan dari antara endokrin dan eksokrin itu apa? Nah, kalau endokrin, ini itu kelenjar yang dihasilkan tapi tidak memiliki saluran khusus. Jadi dia akan dialirkan ke pembuluh darah atau ke pembuluh limfa. Sementara kalau yang kelenjar eksokrin, nah ini memiliki saluran khusus dalam pengeluaran zat atau senyawanya. Untuk contoh organ atau bagian organ kelenjar endokrin, nah itu bisa dilihat di gambar, ada 8. Yang pertama adalah pineal gland, kemudian yang kedua pituitary gland, itu ada di otak, kepala ya. Kemudian yang ketiga thyroid gland atau kelenjar tiroid, kemudian 4 timus, lalu yang kelima adalah adrenal gland, kelenjar adrenal, kemudian yang keenam pankreas, 7 ovarium untuk wanita, dan yang kedelapan adalah testis untuk laki-laki. Nah, kalau yang kelenjar eksokrin itu biasanya pada kulit. Nah, di luar. Contohnya seperti kelenjar minyak tadi sama kelenjar keringat, itu mereka punya saluran khusus. Kemudian juga pada kelenjar saliva, ya, air liur. Nah, ini ada parotid gland, sublingual gland, kemudian submandibular gland. Ini punya saluran khusus tersendiri. Nah, itulah perbedaan antara epitel kelenjar endokrin dan eksokrin. Ya, itu tadi jaringan yang pertama adalah jaringan epitel. Ketika nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa nanti ditinggalkan di kolom komentar dan bisa diskusi lebih lanjut. Untuk jaringan yang kedua, nah ini next, jaringan yang kedua adalah jaringan ikat. Nah, pertanyaannya adalah apa itu jaringan ikat? Siapa yang tahu? Ya, kira-kira jaringan ikat itu apa dan fungsinya apa? Dari katanya sebenarnya kita sudah tahu dan bisa menebak maksud dan fungsi dari jaringan ini. Ada yang tahu? Oke, jaringan ikat adalah jaringan yang disusun oleh berbagai sel dan serabut atau serat yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong antar jaringan atau antar organ. Nah, pada tabel ini adalah penyusun jaringan ikat. Jadi wajib kita ketahui dan harus dipahami ya, harus diingat selnya di situ ada 8 penyusunnya, kemudian serabut atau saraf ada 3. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah fibroblast. Apa itu fibroblast? Adalah suatu protein penyusun matriks di jaringan ikat. Kemudian yang kedua adalah makrofag. Nah, ini itu melakukan fagosit atau memakan benda asing. Yang ketiga adalah leukosit. Nah, ini enggak asing bagi kita ya. Ini adalah sel darah putih, yaitu pertahanan terhadap benda asing. Kemudian yang keempat sel mas atau sel tiang. Nah, ini menghasilkan heparin dan histamin. Lalu 5 sel plasma, ini menghasilkan antibodi. Kemudian 6 sel pigmen, yaitu sel yang mengandung pigmen, seperti pada kulit ya. Kemudian yang ketujuh sel lemak, nah ini sebagai cadangan makanan. Dan yang kedelapan adalah sel mesenkim, ini biasanya terletak pada sel-sel embrional. Kalau untuk serabut atau saraf, ini ada, maaf, ini maksudnya serabut atau serat ya. Nah, itu apa saja? Ada 3 serabut kolagen. Nah, ini warna putih kebiruan, elastisitasnya rendah. Ini pada jaringan muda ya, pada anak-anak ya. Kemudian yang kedua itu serabut elastin berwarna kekuningan tipis dan elastisitasnya tinggi.
Nah, yang ketiga adalah serabut retikuler seperti kolagen, tetapi lebih halus tipis. Nah, ini berbentuk jala. Untuk bagannya bisa dilihat di sini, yaitu jaringan ikat ada 3, ikat padat, ikat longgar, kemudian ikat penyokong. Nah, masing-masing dibagi lagi. Kalau untuk ikat padat, itu ada teratur dan ada tidak teratur. Kalau untuk teratur, biasanya pada tendon dan ligamen. Apa itu tendon? Yaitu penghubung tulang dengan otot. Jadi, melekat otot itu ke tulang, itu adalah tendon. Nah, nanti itu kita akan bahas pada jaringan otot ya. Kemudian nanti untuk ligamen, nah ini adalah penghubung tulang dengan tulang. Nah, berbeda dengan fascia. Fascia ini ikat padat tidak teratur. Nah, dia itu adalah pembungkus otot atau selaput pembungkus otot ya. Tolong diingat, ini perbedaannya tendon, ligamen, dan fascia. Kemudian kita menuju jaringan ikat longgar. Nah, ada 2 ya. Di sini jaringan darah dan jaringan limfa. Kalau jaringan darah itu macam-macam ya, ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih leukosit, sel pembeku atau keping darah, itu adalah trombosit, plasma darah termasuk dalamnya juga ya. Kemudian kalau yang jaringan limfa ini juga ada dari nodus-nodus limfa. Kemudian ikat penyokong ini ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan berarti ini mudah rapuh dan memang tidak keras, tidak sejati lah beratnya. Karena tersusun atas sel-sel tulang rawan, yaitu kondrosit ya. Nah, ini ada 3, yaitu tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa, HEF ya. Kemudian ikat penyokong, nah ini tulang keras, ikat penyokong tulang keras maksudnya, itu 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Kalau kompak itu biasanya agak ke tepi dan dia keras. Tulang spons itu berongga, biasanya di bagian tengah. Nah, kalau kita makan tulang ayam, biasanya kalau itu kita patahkan, kita lihat di tepinya agak keras, padat, itu namanya tulang kompak. Nah, di tengah-tengahnya itu agak berongga, itulah tulang spons. Oke, selanjutnya lihat pada gambar ini. Nah, di situ ada jenis-jenis jaringan ikat ya. Nah, yang pertama itu adalah jaringan ikat padat, khususnya pada ligamen padat. Di situ banyak serat kolagen. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat longgar. Nah, ini biasanya pada dermis, berarti jaringan kulit setelah epidermis. Ini ada sel, serat, kolagen, ya. Dia lebih longgar daripada yang jaringan ikat padat yang pada ligamen. Kemudian yang ketiga, ini jaringan tulang rawan di ujung tulang ya. Biasanya kalau kita makan tulang ayam itu kan ada putihnya di ujung. Nah, itu termasuk tulang rawan, masih lunak. Nah, itu ada juga matriks di dalamnya. Lalu yang keempat, bawahnya itu adalah jaringan tulang sejati maksudnya ya. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan tulang kompak dan tulang spons ya. Kalau yang ini gambarnya itu adalah sistem Havers yang mana berisi kanalikuli, matriks dan sel. Sel tulang keras itu adalah osteosit. Matriks itu berupa cairan, kemudian kanalikuli itu adalah berupa saluran penghubung antar osteosit. Sebenarnya ada satu lagi yang melingkar-melingkar bentuk konsentris itu adalah lamina. Jadi ada sel osteosit, ada matriks, ada kanalikuli, dan ada lamela. Nah, ini termasuk dalamnya adalah sistem Havers. Kemudian yang kelima itu adalah jaringan darah. Bisa kita lihat ada sel darah putih, sel darah merah, kemudian plasma darah. Kemudian yang keenam adalah jaringan lemak atau adiposa. Nah, ini tempat penyimpanan cadangan makanan atau lemak yang disimpan di dalam tubuh kita di jaringan ini, namanya jaringan adiposa kayak gitu ya. Nah, kalau gambar ini sekedar tambahan saja. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Ya, pada lengan kita juga itu banyak jaringan-jaringan penyusunnya. Nah, jaringan termasuk di situ ada jaringan lemak, ya, apa tadi jaringan adiposa. Kemudian ada jaringan tulang rawan, itu di ujung. Ada matriks dan sel bentuk tulang rawan juga. Kemudian ada jaringan tulang keras.
Nah, ini ada saluran pusat matriks sel-sel bentuk tulang. Kemudian ada jaringan darah, ya karena memang di lengan kita dialiri oleh pembuluh darah. Kemudian ada jaringan pengikat serabut padat. Nah, ini jaringan ikat yang berserabut lah. Ada serabut putih atau kolagen, ya, kemudian serabut elastit. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengikat serabut longgar. Berarti ini ikat padat dengan ikat longgar ya. Kalau ikat padat kan banyak di mana? Tendon tadi ya. Kalau ikat longgar ini jadi banyak serabut kolagennya kayak gitu. Bahkan di perut kita ternyata itu banyak jaringan ikat yang mengikat atau menyokong organ-organ pencernaan kita. Jadi jaringan ikat juga ada di perut kita.